Izinkan saya untuk menyampaikan kultum pada siang yang penuh barokah ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran surah At-Taubah ayat 38. Di ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk berjihad. Apa sih berjihad itu? Dalam buku-buku fikih yang ditemukan, jihad berarti perang untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan dikutip dari tafsir Wajiz, dijelaskan tentang orang-orang beriman diminta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan jihad. Jangan merasa khawatir ataupun takut ketika berjihad. Dan jihad itu bukan hanya bermakna perang saja. Jika perang adalah jihad secara fisik, maka ada pula jihad secara batin. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena hawa nafsu adalah musuh terbesar bagi umat Islam. Bukan hanya umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia, lebih tepatnya diri kita sendiri. Apalagi di saat-saat bulan Ramadan seperti ini. Walaupun setan-setan telah dibelenggu, tapi yang namanya hawa nafsu tetap ada pada diri kita sendiri. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, jihad juga bisa diartikan sebagai dakwah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyampaikan dakwah Islam sama seperti seorang yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Dakwah adalah panggilan suci untuk menyebarkan agama Islam, dan untuk tegaknya ajaran Islam diperlukan jihad untuk merealisasikan ajaran Islam dalam masyarakat. Dakwah juga bukan hanya milik para ulama atau ustadz saja, tetapi setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam di masyarakat. Dalam Islam, dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak orang untuk beriman dan beramal soleh. Dari pelajaran dakwah ini, kita dapat mengambil salah satu tokoh untuk dijadikan contoh. Siapa itu? Yaitu Ustadz Abdullah Said. Mengapa beliau? Beliau adalah pendiri Hidayatullah dan seorang orator ahli pidato yang sangat mahir dalam menyusun kata dan menguntai kalimat. Sebelum mendirikan Hidayatullah, pasti beliau telah mendapatkan banyak rintangan. Contohnya saat beliau mulai merantau ke Kalimantan, lebih tepatnya Balikpapan. Sebelum beliau mendirikan pesantren, beliau banyak sekali diundang menjadi penceramah ataupun khotib. Tapi tidak berarti bahwa semua dakwah akan berjalan dengan mulus. Saat itu beliau setelah mengisi ceramah, belum pernah dianiaya secara fisik.
karena ada salah satu jamaah yang merasa tersinggung oleh ceramahnya. Tetapi bukan Ustadz Abdullah Said namanya jika tidak mempunyai tekad yang besar. Beliau tetap mempunyai spirit dakwah untuk menjadi dai dan kader yang hebat, sehingga sampai saat ini beliau telah banyak mencetak kader untuk berdakwah dari Sabang sampai Merauke. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah marilah kita sama-sama untuk mengupgrade diri kita dengan berjihad dan berdakwah. Dengan berjihad kita mulai dari diri kita sendiri dengan mengendalikan hawa nafsu kita, dan jika kita ingin berjihad dengan berperang, maka berangkatlah untuk ke Palestina untuk membantu saudara-saudara muslim kita di sana. Dan jika berdakwah, kita mulai dakwah yang dari yang paling terdekat, yaitu keluarga kita sendiri. Dan jika ingin lebih, kita mengisi jadwal-jadwal menjadi imam atau menjadi muazin ataupun mengisi ceramah di masjid-masjid sekitar lingkungan rumah kita. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ahlaqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi